Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Khususnya bagi Bapak Ibu, orang tua, wali murid, untuk kita tindak lanjuti sebagai bekal kita untuk mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang sehat, anak-anak yang kuat. Karena anak-anak ini adalah aset kita yang paling berharga. Di antara sekian harta kita yang ada di dunia ini, sekian banyak ini, yang paling berharga adalah anak. Nah, di antara yang tidak hanya mahal tapi juga tidak bisa dinilai dengan uang adalah sehat. Gitu kan? Nek larang bisa dituku, tapi mahal itu tidak, sehat itu tidak hanya mahal, tapi tidak bisa dinilai dengan uang. Coba misalnya salah satu anggota badan kita ada yang tidak sempurna, kemudian dioperasi di Singapura, bisa. Ini hanya satu bagian saja. Saya dulu pernah itu punya teman itu di Singapura itu habis 500 juta. Nah, ini baru satu organ tubuh, belum yang lain. Maka orang yang sehat itu lebih besar syukurnya daripada orang yang sakit. Dan orang yang sedang sakit juga harus bersyukur masih diberi kesempatan untuk hidup. Maka usaha kita adalah menjaga kesehatan. Kalau misalnya kita sedang diuji oleh Allah dengan sakit dan seterusnya, kewajiban kita adalah ikhtiar. Tidak wajib sembuh, karena yang menyembuhkan siapa? Tapi wajib ikhtiarnya. Nah, semua penyakit itu kata Nabi ada obatnya. Ming kadang-kadang cocok nopo dereng, okay? Nah, penyakit sing ora ana obate niku setunggal. Pikun. Sing wis tukluk-tukluk tua wis ingetane kadang-kadang los, kadang-kadang nyangkel los, dan niku sing menjenengan niku. Tapi menurut Nabi itu semua penyakit ada obatnya. Kecuali pikun itu, karena wis mangsane tua. Kita konder dile wis pada wis pada bodol ya. Di regenerasi lagi sudah susah. Maka Bapak Ibu yang saya hormati, inilah ya pentingnya kita menjaga ya, ini parenting kali ini, kesehatan dan gizi anak generasi alpha. Apa maning generasi alpha? Mana generasi orde lama, generasi masa kini, generasi milenial, generasi Z, generasi alpha dan seterusnya. Generasi sing lahir wis pinter, bro. Jadi anak-anak sekarang kita ini kan anak-anak sing lahir wis pinter. Dan cilik-cilik pada pinter nganggo HP. Padahal baik, jadi anak mulu nganggo WA dan seterusnya. Maka pentingnya kita ini orang tua ini mengikuti perkembangan zaman, kemudian mengisi dengan hal-hal yang baik. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya ingin menyampaikan sedikit bahwa kita punya anak itu harus dipastikan anak kita ini menjadi anak soleh, begitu. Anak soleh, anak yang berbakti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, usaha kita ini adalah dengan pendidikan. Pendidikan kita, pastikan anak-anak kita nanti memiliki bekal yang cukup untuk mengarungi kehidupan yang semakin berat nanti. Ya, di tengah situasi kondisi yang seperti sekarang ini, kita membutuhkan anak-anak kita generasi yang kuat, yang generasi yang tangguh.
seperti diingatkan oleh Allah dalam surat An-Nisa ayat 9, wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu 'alaihim falyataqullah wal yaqulu qawlan sadida. Hendaklah takut seandainya meninggalkan di belakang kamu generasi yang lemah, yang khawatir terhadap kesejahteraan mereka, maka bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah kata-kata yang baik. Maka tugas kita adalah membentuk, membina generasi yang kuat. Kuat apanya? Satu, kuat imannya kuat. Nang menjenang sholat, besok ketika di Jakarta juga tetap sholat. Di sini puasa, ketika mereka pergi kemana-mana juga mereka puasa, khususnya misalnya di bulan Ramadan. Ini generasi yang kuat. Mereka tidak mudah terombang-ambing oleh situasi, kondisi, dan pergaulan. Kemudian yang kedua adalah kuat dalam akhlaknya. Nah, ini yang tidak kalah pentingnya. Anak-anak kita barangkali dengan apa? Akhlakul karimah. Nah, karena sebaik-baik perhiasan bagi anak-anak kita adalah akhlakul karimah. Maka tugas kita adalah membina, membentuk, memberi contoh, membiasakan anak-anak kita memiliki akhlak yang baik. Kemudian yang ketiga adalah kuat hartanya. Nah, ini kalau perlu anak-anak kita sekarang udah mulai dilatih nih bapak-bapak, ibu-ibu yang dagang, anaknya kan melu dagang, bu, sing dagang, mulai endamel, pakaian mulai dagang, pokoknya udah mulai. Nabi Muhammad ketika kecil sudah mulai menggembala kambing. Nabi Daud juga ketika kecil sudah mulai dia mandiri dan sebagainya. Nah, ini kuat di bidang ekonomi. Paling tidak mentalnya. Kalau mentalnya belum punya kemampuan finansial yang cukup, mentalnya itu adalah mental kaya. Mental kaya tapi suka memberi, Pak. Suka memberi. Kemudian suka berinfak. Jadi orang berinfak, orang memberi itu tidak harus banyak, tidak harus kaya. Tukang becak dapat 50.000, enteng sekali ngasih 10.000. Gimana? Nah, alhamdulillah dia tulis 50.000, sing 10.000 mampir nang masjid, nang musala, penuh kayak niku. Tapi nek jenengan duit 500 juta durung karuan. Nah, sing misalnya 10 juta itu. Ini artinya mental kadang-kadang harus dibangun dari kecil. Nah, yang berikutnya adalah kuat fisiknya. Nah, kuat fisiknya ini adalah antara lain dibentuk melalui gizi, ya, dengan gizi, dengan kesehatan anak-anak kita ini menjadi kuat, sehingga fisiknya kuat. Karena fisiknya kuat kan jadi apa-apa enak, mangane ya enak. Ini dengan anaknya mangane rasa itu seneng ya. Madang disiapna panganan lawuh pirang-pirang, mangane kecimik malah renteng. Tapi kalau anak kita rusak berarti nambah maning pakai banget ini serong piring ibu geranteng semeno. Nah, misalnya ini kan kita senang. Ciri-ciri biasanya orang yang sehat itu makannya enak, ya. Tapi enak kalau terlalu banyak juga jadi tidak enak. Wargen ya. Nah, ini kita berusaha antara lain dengan gizi, dengan kesehatan, dengan olahraga dan lain sebagainya. Nabi Muhammad itu jagoan, ditantang gelut, nantang berani dia, bukan apa, fisiknya memang kuat begitu ya, pintar memanah, pintar berenang, pintar berperang, pintar berkelahi. Kalau saya kalah saya masuk Islam, kalau Nabi Muhammad kalah ikut agama saya, oke, gelut, berani dia. Nah, ini jadi memang kita memerlukan generasi yang semacam ini. Nah, mudah-mudahan dengan adanya semacam ini sebagai awal dari upaya kita untuk membentuk generasi yang kuat di segala macam kebaikannya. Maka insya Allah mudah-mudahan generasi kita menjadi generasi yang diharapkan, yaitu generasi qurrata a'yun, generasi yang menjadi penyejuk pandangan. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Inilah yang terkait. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.